Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan 10 orang. Di sini saya akan membahas tentang proyek kami, yaitu tentang pengembangan aplikasi rental mobil berbasis web menggunakan framework Django. Di sini saya sendiri atas nama Lydia Natasha, NIM 2211102441 Saya akan membahas tentang latar belakang proyek kami. Kebutuhan alat transportasi roda 4 saat ini menjadi kebutuhan penting bagi dalam memenuhi mobilitas masyarakat. Namun demikian, dengan harga yang relatif mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, lalu muncullah solusi yaitu rental mobil. Perusahaan rental mobil sendiri telah berkembang pesat dengan berbagai merek kendaraan dan fasilitas yang dimiliki. Tetapi banyak perusahaan rental mobil yang masih beroperasi secara konvensional, yaitu belum mengintegrasikan teknologi seperti web. Walaupun perusahaan rental mobil konvensional bisa beroperasi dengan baik, tapi tetapi masih ada beberapa permasalahan yang menyebabkan usaha ini menjadi kurang efektif dan efisien. Contohnya, pelanggan yang ingin menyewa mobil harus datang ke tempat penyewaan atau harus menelpon perusahaan penyewaan. Tentu tidak sesimpel itu. Kemungkinan ada saja kendala seperti jarak tempat penyewaan yang jauh dari tempat tinggal pelanggan dan customer service yang tidak selalu aktif 24 jam, padahal mobil sangat diperlukan saat itu. Perancangan ini memfokuskan pada pembuatan aplikasi rental mobil berbasis web untuk menyediakan informasi dan memudahkan dari sisi pengguna maupun pemilik rental yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil pendapatan dengan adanya aplikasi mobil berbasis web ini. Diharapkan dapat mempermudah orang melakukan transaksi dan mengetahui informasi mengenai sewa mobil dimanapun mereka berada selama terkoneksi ke internet melalui laptop, tablet, atau handphone. Selanjutnya dasar teori. Rental mobil merupakan salah satu bisnis penyedia layanan jasa alat transportasi yang melibatkan penggunaan perangkat mobile sebagai sarana untuk mengetahui informasi mengenai layanan yang disediakan oleh perusahaan. Rental mobil sangat berhubungan dengan jasa sewa menyewa alat transportasi guna membantu masyarakat yang memerlukan persewaan mobil untuk berbagai keperluan. Sementara, banyak dari teknologi yang sudah ada saat ini masih memiliki tantangan yang berhubungan dengan desain, kegunaan, fungsi, dan aspek implementasinya. Selanjutnya PBO. PBO adalah pemrograman berorientasi objek yang merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau juga dikenal sebagai atribut serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau juga dikenal sebagai metode. Semua data dan fungsi ini semua fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas dan objek. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan PBO. Kelebihan dari PBO adalah parallel development, reusable, dan scalability. Dan untuk kekurangan PBO ini tidak efisien, butuh manajemen data yang tinggi, dan kemudian kemungkinan adanya duplikasi. Kemudian Django. Django adalah sebuah web framework yang berbasis bahasa pemrograman Python yang mendukung pembuatan website dengan konsep rapid development. Django bertujuan untuk memudahkan pengembangan situs web. Salah satu keunggulan Django adalah telah mendukung ORM, Object Relational Mapper, sehingga tidak perlu menyesuaikan query jika terjadi perubahan database yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yivania Kimalda,
dengan NIM 21102441226. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dari kelompok kami, yaitu perancangan use case skenario, yaitu yang pertama ada use case web rental mobil, yang di sini ada pengguna, lalu kita diarahkan untuk login, lalu di sini ada pemesanan, lalu ada pembayaran. Selanjutnya di sini ada use case skenario yang dimana ada aktor dan deskripsinya. Yang pertama, objektif. Sebuah aplikasi web pemesanan rental mobil yang mempermudah pengalaman untuk mencari, memesan, dan membayar sewa mobil secara online. Yang kedua, di sini ada aktor, deskripsinya adalah pelanggan. Yang ketiga, ada konsumen, pihak yang memiliki hak akses untuk melakukan pemesanan sewa mobil, diantaranya terdiri dari sewa mobil, konfirmasi pembayaran, perpanjangan penyewaan, dan pendaftaran untuk menjadi anggota. Perancangan use case skenario. Yaitu perancangan use case skenario yang pertama ada main flow. 1. Pelanggan memilih mobil. Lalu yang kedua, sistem menampilkan kriteria mobil yang akan disewa. Ketiga, pelanggan memesan mobil. Setelah itu, keempat, pelanggan membayar sewa mobil. Terus selanjutnya ada alternative flows. 1. Jika mobil yang ada bisa dirental, maka tinggal melakukan pembayaran. Kedua, jika mobil yang akan dirental tidak tersedia, sistem akan menampilkan mobil sudah disewa dan diarahkan memilih ulang. Lalu selanjutnya post condition. Di sini ada satu, yaitu mobil yang dipilih sudah sesuai dengan kriteria pelanggan. Perancangan sequence diagram registrasinya. Sequence diagram registrasi pertama itu dari pelanggan. Pelanggan ini mengklik registrasinya itu pada halaman website. Setelah itu request dari pelanggan tadi yang registrasi itu masuk ke dalam web server. Setelah itu web server akan membalikkan tadi registrasi itu kayak return halaman itu ke website lagi dan balik ke pelanggan lagi. Nah, biar apa? Biar pelanggan ini memasukkan data ke website untuk memasukkan data diri karena buat memesan mobil di aplikasi rental mobil kelompok kami. Itu pelanggan itu kan memasukkan data, mengirim datanya itu akan masuk ke dalam bagian web server yang di atas ini. Setelah itu web server meneruskan lagi ke dalam database. Di dalam database itu, database ini akan memverifikasi data pelanggan baru karena dia baru besar lah. Dan database juga akan mengkoreksi data ini benar apa tidak, atau bahasanya itu invalid atau valid. Jika data pelanggan ini invalid datanya, maka database akan memberitahukan kepada web server bahwa data dari pelanggan yang baru masuk tadi itu datanya tidak sesuai atau invalid. Nah, data dari web server akan menimbulkan notif atau apa ya semacam itu ke dalam website. Kalau pesanan pelanggan baru tadi invalid karena apa? Invalid karena data dia tidak sesuai atau yang kurang atau ada bermasalah itu saja. Nah, sedangkan kalau dari database informasi datanya itu valid, dia akan memberitahukan kepada web server kalau data pelanggan yang baru ini tadi itu valid.
Jadi buat database akan login ke web server akan dicek dan mengonfirmasi bahwa pesanan itu valid. Nah, setelah itu ada perancangan situs trigger login. Ini dibilang pelanggan yang sudah buat punya akun atau mau login gitu ya, semacam ya. Mirip yang tadi kayak misalkan atau apa ya, kalau kita ya, pelanggan itu memasukkan info data login ya, data login yang tidak akun ke halaman website, data akun besar passwordnya. Baru data login pelanggan tadi akan divalidasi. Data login tadi itu akan divalidasi oleh database. Sama kayak yang tadi, kalau misalkan itu ada dua opsi saja, valid dan tidak valid. Seandainya database yang menganggap yang pelanggan login tadi itu tidak valid, berarti database akan konfirmasi ke website itu pesanan login gagal atau login akun dia salah di pelanggan ini. Oke, kalau misalkan valid, database akan memberitahu ke website valid dan proses login itu berhasil. Perancangan sequence diagram pelanggan sewa. Setelah pengguna melakukan login, menu penyewaan akan menampilkan tampilan berupa daftar mobil yang tersedia. Pengguna memilih mobil yang akan disewa. Pengguna memilih merek mobil. Lanjut, pengguna juga memilih kapasitas mobil. Pengguna melakukan konfirmasi penyewaan. Kemudian di dalam proses penyewaan akan meminta pengguna menginput lama durasi sewa dan tanggal sewa. Pengguna melakukan konfirmasi pembayaran. Proses sewa akan membuat bukti pembayaran. Bukti pembayaran akan dikirim melalui email pengguna. Perancangan activity diagram. Pengguna melakukan pendaftaran di situs website rental mobil. Sistem website rental mobil melakukan validasi pengguna. Sistem website rental mobil mengecek data validasi apakah data valid ya atau tidak. Jika iya, maka sistem website rental mobil akan menampilkan menu halaman utama website rental mobil. Dan jika tidak, sistem website rental mobil akan melakukan input data ulang. Pengguna memilih menu sewa di halaman utama website rental mobil. Sistem website rental mobil mengarahkan pengguna memilih mobil. Sistem website rental mobil mengecek apakah mobil tersedia ya atau tidak. Jika iya, maka sistem website rental mobil akan menampilkan konfirmasi pembayaran pengguna, dan jika tidak, maka sistem website rental mobil akan menampilkan daftar mobil yang tidak tersedia. Pengguna mendapatkan bukti pembayaran sewa mobil dari website rental mobil. Pengguna mengambil mobil di tempat rental mobil dan pengguna menggunakan mobil. Sistem website rental mobil menampilkan notifikasi apakah durasi penyewaan mobil sudah habis. Jika iya, maka sistem website rental mobil mengirimkan notifikasi pengguna, dan jika tidak, maka pengguna masih menggunakan mobil jika durasi sewa mobil belum habis. Pengguna mengembalikan mobil jika durasi sewa sudah habis. Saya akan menjelaskan pengujian black box. Di sini ada fitur yang diuji. Yang pertama ada registrasi. Skenario-nya pelanggan tidak mengisi semua data yang dibutuhkan pada form. Lalu pelanggan mengisi semua data yang dibutuhkan pada form. Hasil yang diharapkan, yang pertama muncul pemberitahuan bahwa semua form harus diisi.
Yang kedua, muncul pemberitahuan bahwa registrasi sukses dan diarahkan ke halaman login. Keterangannya sukses. Terus, fitur kedua ada login. Pelanggan memasukkan data login dengan benar, dan pelanggan memasukkan data login yang salah. Hasil yang diharapkan, pertama muncul pemberitahuan login sukses diarahkan ke halaman home. Kedua, muncul pemberitahuan login valid. Keterangannya sukses. Lalu yang ketiga ada rent. Pelanggan mengisi form rental date dan return date. Pelanggan hanya mengisi rental date atau return date. Lalu hasil yang diharapkan, muncul pemberitahuan transaction has been created. Muncul pemberitahuan valid harus diisi, keterangannya sukses. Lalu ada delete transaction. Pelanggan menghapus pesanan. Pesanan terhapus dan muncul pemberitahuan pesanan berhasil dihapus sukses. Create bill. Skenarionya pelanggan melakukan create bill, mengunduh file PDF sebagai pembuktian pemesanan, caranya sukses. Lalu ada pengujian white box registrasi. Di sini ada flowchart registrasi. Yang pertama ada mulai, kemudian masukkan data registrasi yang dibutuhkan, kemudian klik registrasi. Lalu ada jika data tidak lengkap, akan kembali ke menu masukkan data seperti yang dibutuhkan. Jika data lengkap, akan menampilkan halaman login, kemudian akan selesai. Di sini ada contoh flowchart registrasi. Kemudian ada jalur 1 dan 2. Nah, jalur 1 sudah saya jelaskan seperti yang sebelumnya di flowchart registrasi. Dan jalur 2 ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada skenario. Yang pertama, mulai. Kemudian memasukkan data registrasi yang dibutuhkan. Kemudian klik registrasi. Jika validasi tidak lengkap, akan muncul pesan error. Lalu masukkan kembali data registrasi yang dibutuhkan. Lalu kemudian klik registrasi. Jika validasi data lengkap, akan menampilkan halaman login. Lalu selesai, dan hasil pengujiannya sukses. Di sini saya akan melanjutkan pengujian tentang white box login. Yang pertama ada flowchart, mulai memasukkan data login, klik login, data benar. Jika tidak, kita akan disuruh memasukkan ulang data login. Jika benar, menampilkan halaman home dan selesai. Flow grafik login 1, 2, 3, 4. Jika tidak, kita akan kembali ke 2. Jika benar, kita akan kembali ke 5 dan 6. Jalur 1, memulai memasukkan data login. Klik login, variasi data, menampilkan halaman home, 6, selesai. Hasil pengujian sukses. Jalur 1, memulai memasukkan data login, klik login, validasi data, muncul pesan error, masukkan kembali data login. Klik login, validasi data, menampilkan halaman home, 9, selesai, dan hasil pengujian sukses. Selanjutnya pengujian white box reason. Flowchart reason, yang pertama itu mulai memasukkan tanggal sewa dan pengembalian. Klik reason now. Data kosong. Jika iya, kita akan disuruh ulang untuk memasukkan data sewa dan pengembalian. Jika tidak, pemberitahuan transaksi berhasil dibuat dan kembali ke halaman home dan selesai. Flow graphic reason 1, 2, 3, 4. Jika iya, kita akan kembali ke 2, 3. Jika tidak, kita akan melanjutkan 5 dan 6. Jalur 1, memulai memasukkan tanggal sewa dan pengembalian. 2, klik reason now. 3, validasi data. 4, pemberitahuan transaksi berhasil dibuat dan kembali ke halaman home. 6, selesai. Jalur 1, memulai memasukkan data sewa dan pengembalian. Klik reason now, validasi data,
Muncul pesan error, masukkan kembali tanggal sewa dan pengembalian. Klik Reason Now. Validasi data. Yang ke-8, pemberitahuan transaksi berhasil dibuat dan kembali ke halaman home. 9, selesai dan hasil pengujian sukses. Saya akan menjelaskan bagian pengujian daripada Whitebox. Yang pada hal ini adalah pengujian delete transaction atau melakukan penghapusan transaksi. Jadi pada mulanya user atau pengguna itu melakukan sebuah event, yaitu klik pada ikon tong sampah. Nah, setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman yang memiliki form, dan form itu berisi tombol konfirmasi apakah pengguna ini yakin untuk menghapus transaksi yang sudah dia buat. Terlihat di sini ya, pada alur di bawah ini, yaitu di bawah ikon tong sampah, yaitu klik campaign, user atau pengguna dipindahkan ke halaman konfirmasi, dan ketika user mengklik tombol tersebut, maka transaksi akan dihapus dan pemberitahuan tentang penghapusan transaksi tadi akan ditampilkan di bagian atas website yang memberitahukan kepada user bahwa transaksi yang dihapus berhasil diproses. Dan proses ini atau alur dari fitur ini telah selesai. Jadi terdapat 5 step atau langkah untuk pengujian fitur ini, dan hasil pengujian yang kami lakukan itu sukses, yaitu user bisa menghapus transaksi yang dia tambahkan, dan terdapat notifikasi yang berada di atas website memberitahukan bahwa proses penghapusan itu berjalan. Kemudian berikutnya adalah pengujian Whitebox, yaitu create bill atau membuat sebuah stroke. Jadi pada create bill ini terdapat 5 step atau langkah. Yang pertama memulai program. Yang kedua itu user mengklik generate bill, yaitu sebuah tombol ketika user sudah memiliki beberapa transaksi, dan setelah melakukan create bill, otomatis user akan diarahkan ke halaman stok yang akan dicetak atau di print, dan secara otomatis website akan melakukan print atau mencetak stok transaksi tersebut, yang nantinya akan langsung diarahkan ke folder dari device atau perangkat yang digunakan, baik itu handphone ataupun laptop. Dan untuk pengujian sendiri yang kami lakukan itu berhasil, yaitu sukses, yang dimana ketika user melakukan generate bill atau mengklik tombol generate bill, itu diarahkan ke halaman yang berisi stok yang akan dicetak, dan secara otomatis stok itu atau bill tersebut akan dicetak dan disimpan ke folder sistem dari perangkat yang digunakan oleh user. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian mengenai aplikasi rental mobil berbasis web adalah sebagai berikut. Pertama, pelanggan dengan mudah dapat mengetahui ketersediaan mobil melalui internet tanpa pergi ke tempat rental mobil. Kedua,
Pelanggan dengan mudah dapat melakukan proses transaksi penyewaan mobil dari tempat tanpa pergi ke tempat rental. Ketiga, aplikasi ini dapat membantu menghemat waktu dan biaya bagi pelanggan karena mereka tidak perlu mengunjungi tempat rental mobil secara fisik untuk mendapatkan informasi atau melakukan transaksi. Kemudian saran, dalam pembuatan aplikasi rental mobil berbasis web ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Adapun saran untuk sistem ini dapat berfungsi dengan lebih baik dan lebih bagus adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan aplikasi ini dapat melakukan pembayaran secara online menggunakan pihak ketiga seperti Midtrans. Kedua, diharapkan aplikasi ini terdapat login untuk admin dan halaman dashboard untuk memudahkan admin mengatur pesanan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.